Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan kita renungkan bersama saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih beroleh nafas kehidupan dan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka dan rindu untuk dikuatkan serta dibentuk oleh kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami tetap setia mencari Engkau sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan bukakan hati kami untuk memahami dan menerima apa yang Engkau mau pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami dan kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, nas firman Tuhan yang diambil pada hari ini dari kitab Raja-Raja, yaitu 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-12. Dan kami memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini, jangan cari jawaban yang salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa cemas, takut, atau butuh jawaban cepat atas suatu masalah dalam hidup? Ketika itu terjadi, kita sering terburu-buru mencari jawaban, entah lewat perenungan, internet, curahan kepada teman, bahkan ada juga yang mendatangi paranormal atau guru spiritual, atau hal-hal lain yang tampak cepat memberi kepastian. Tapi hari ini kita belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab yang mengingatkan kita untuk tidak salah mencari jawaban. Kita melihat dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 12 adalah kisah tentang Raja Ahazia yang sedang sakit dan bagaimana dia justru mencari jawaban dari ilah palsu, bukan dari Tuhan. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, saat terluka, kemana kita berpaling? Ayat 1 dan 2, Raja Ahazia jatuh dari loteng istananya dan sakit parah. Lalu dia menyuruh utusan untuk bertanya kepada Baal Zebub, Allah Ekron, apakah dia akan sembuh? Pertanyaan ini adalah, kenapa tidak bertanya kepada Tuhan saja? Padahal Ahazia tahu siapa Tuhan. Dia anak dari Ahab dan Izabel yang juga punya sejarah panjang melawan nabi-nabi Tuhan. Mungkin dia mewarisi pola pikir yang sama. Kalau Tuhan tidak sesuai keinginanku, aku cari alternatif lain. Hari ini banyak orang Kristen yang kalau ada masalah langsung mencari orang pintar, ramalan, atau nasihat yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ingatlah, luka hati atau sakit tubuh tidak bisa disembuhkan oleh jawaban yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih peduli dan mendengar. Pada ayat yang ketiga sampai yang ke-8, Tuhan tidak diam. Dia menyuruh Elia menyampaikan teguran. Apakah karena tidak ada Allah Israel, maka kamu pergi bertanya kepada Baal Zebub? Pesan ini keras, tetapi juga menunjukkan bahwa Tuhan masih ingin Raja Ahazia sadar dan bertobat. Tuhan bisa saja diam dan membiarkan Ahazia binasa. Tapi justru Tuhan mengirim nabinya untuk menegur dan memberi kesempatan bertobat. Kalau hari ini kita ditegur melalui firman Tuhan, itu tandanya Tuhan masih peduli. Lebih baik ditegur sekarang daripada dibiarkan sampai jatuh terlalu dalam. Pertanyaan dalam refleksi kita, ketika Tuhan menegur melalui firman, apakah kita mendengar atau kita malah marah? Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tidak bisa ditantang. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Ahazia
mengirim pasukan untuk menangkap Elia, bukan untuk bertobat, tapi untuk membungkam suara kebenaran. Apa yang terjadi? Api dari langit turun dan membakar habis pasukan pertama dan kedua. Ini bukan sekedar kisah spektakuler. Ini gambaran bahwa kuasa Tuhan tidak bisa ditantang atau ditawar. Ketika orang mengeraskan hati terhadap Tuhan, ia bisa membawa kehancuran. Tapi ketika kita rendah hati, Tuhan menyatakan kasih dan pemulihan. Aplikasi bagi kita, jangan keras kepala seperti Ahazia. Kita bisa pilih untuk menerima firman dengan hati yang lembut atau menolaknya dengan hati yang keras. Hari ini Tuhan tidak mendatangkan api dari langit, tetapi Dia tetap menyatakan kuasa-Nya lewat kebenaran, penghiburan, panggilan-Nya kepada kita. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama, jangan mencari jawaban di tempat yang salah. Tuhan adalah sumber jawaban sejati. Teguran Tuhan adalah tanda kasih-Nya. Dia mau kita bertobat dan kembali kepadanya. Jangan melawan kebenaran, tapi bukalah hati. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apabila hari ini ada masalah dalam hidup saya, kepada siapa saya bertanya lebih dulu? Apakah saya sungguh bersandar kepada Tuhan, atau saya hanya sekedar menjalankan ibadah dan doa tanpa hati? Mari kita kembali menjadikan Tuhan sebagai sumber utama hidup kita. Waktu kita terluka, waktu kita sakit, waktu kita bingung, ingatlah selalu Tuhan masih berbicara dan Dia rindu kita kembali kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami kalau selama ini kami lebih sering mencari jawaban di tempat yang salah, melewati kekuatan manusia, melewati nasihat dunia, atau bahkan hal-hal yang bertentangan dengan iman kami. Tuhan, hari ini kami mau kembali kepadamu. Jadikan Engkau satu-satunya sumber jawaban, sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Lembutkanlah hati kami supaya tidak menolak teguran-Mu, tapi menerimanya dengan kerendahan hati. Mampukan kami untuk hidup setia di tengah dunia ini dan menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.